making disciples, transforming lives. Hari ini saya akan berbicara mengenai karunia-karunia Roh Kudus. Saya memberikan judul sama 167, tapi kontennya berbeda-beda. Saya akan mengupas mengenai karunia Roh Kudus. Ada sedikit penekanan di dalam yang namanya baptisan Roh Kudus dan karunia berbahasa roh. Di Ibar kedua 3, 4, 5, Pastor Philip akan banyak mengupas mengenai karunia Roh Kudus juga. Khususnya, saudara, bahasa lidah, baptisan Roh Kudus dan sebagainya. Saya berharap Anda bisa dapatkan semuanya. Saudara, minggu lalu saya khotbah berseri menyampaikan firman mengenai pribadi Roh Kudus. Bagaimana kita itu bisa mengenal pribadi Roh Kudus. Bagaimana kita itu bisa berserah kepada Roh Kudus. Lalu apa sih manfaatnya kalau kita itu intim dengan Roh Kudus? Hari ini saya akan lanjutkan, tapi kali ini saya akan bicara mengenai karunia. Coba kita buka sama-sama 1 Korintus pasal 14. 1 Korintus pasal yang ke-14. Kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. 1 Korintus 14 ayat pertama sampai ayat yang ke-4. Kejarlah kasih itu. Usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh Roh Kudus, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka, atau sampai di sini, sampai ayat 4 aja. Oke, saudara. Saudara, ayat ini dibuka dengan kata-kata kejarlah kasih. Tapi dilanjutkan dengan kata-kata, usahakanlah dirimu, apa saudara? Memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Jadi secara spesifik hari ini kalau kita baca satu perikop, ada 2 karunia yang hari ini dimunculkan oleh Rasul Paulus. Yang pertama adalah karunia bernubuat, yang kedua adalah karunia berbahasa roh. Saya akan jelaskan ini untuk memberikan Anda fondasi atau pemahaman yang benar. Supaya Anda nggak bingung. Tapi yang pasti ayat ini dibuka, pasal ini dibuka dengan kata-kata kejarlah kasih. Katakan kejarlah kasih. Kasih itu bicara tentang karakter. Tapi Anda nggak boleh lupa ayat selanjutnya. Ini ayat yang sama memberikan sebuah bobot. Anda harus kejar kasih sekaligus pada waktu yang sama usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia-karunia roh. Berarti semua karunia Roh Kudus itu Tuhan itu urge atau dorong melalui surat dari Rasul Paulus untuk kita semua ini bisa mengusahakan diri kita memperoleh karunia roh. Tapi ayat yang pertama ini seringkali disalahfahami Bapak Ibu. Apa kesalahpahaman yang muncul? Ketika ada ayat dikatakan kejarlah kasih, usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh. Kita itu jadi salah tangkap seolah-olah begini. Ya, seolah-olah begini. Tidak perlu yang namanya karunia Roh Kudus. Yang terpenting adalah kita mengejar kasih. Karunia Roh Kudus itu tidak penting. Seringkali ini pemahaman umum kita. Kejarlah kasih. Mengapa itu terjadi? Bisa jadi karena kurangnya pemahaman atau kurangnya pengetahuan. Sehingga kita langsung jump into konklusi ya kepada kesimpulan yang penting itu kasih. Bahkan kita pakai ayat satu pasal sebelumnya. Coba kita baca ya.
satu pasal sebelumnya, yaitu 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna memindahkan gunung. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sekalipun tidak ada faedahnya. Lalu ayat ini disimpulkan di pasal pertama dari pasal 14, ayat pertama dari pasal 14. Saudara, kejarlah kasih itu. Katakan amin. Karena Paulus ngomong kalau percuma kita punya karunia bahasa roh, karunia bernubuat, punya iman memindahkan gunung, bahkan kita menyerahkan tubuh kita untuk dibakar. Tapi kalau kita itu tidak punya kasih, semuanya itu seperti gong yang nyaring bunyinya tapi kosong. Jadi bagaimana kita bisa memahami surat dari Rasul Paulus atau firman Allah ini? Beberapa kita itu langsung berkata begini, sudahlah, gak perlu karunia Roh Kudus, yang penting itu kasih. Sudah gak perlu, apalagi kalau kita ini punya pengalaman-pengalaman buruk kepada orang-orang yang beroperasi di dalam karunia Roh Kudus. Contoh, saudara, saya pernah cerita setahun yang lalu kalau gak salah di jemaat. Istri saya itu, saudara, waktu dia lahir baru, sebelum dia ikut GMS pada waktu kuliah, dia itu ikut dalam sebuah gereja lokal. Puji Tuhan gereja lokalnya itu ya gereja Pentakosta. Tapi entah bagaimana dia itu bisa berkata, aku gak mau bisa berbahasa lidah atau berbahasa roh. Rupa-rupanya dia itu pernah ketemu dengan sosok-sosok orang Kristen yang berbahasa roh tapi hidupnya gak benar. Hidupnya jadi batu sandungan. Sehingga dia berkata begini, sudahlah yang penting jadi Kristen, yang penting hidup dalam kasih. Gak perlu yang namanya baptisan Roh Kudus, gak perlu yang namanya bahasa roh. Lalu setelah dia pindah ke Surabaya untuk kuliah, dia join GMS. Dan di dalam GMS Anda tahu bahwa di dalam penyembahan kita itu membuka diri kepada yang namanya bahasa roh di dalam ibadah-ibadah kita. Disitulah dia mulai merasa ada ketertarikan untuk bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Tapi dia itu minta, tapi gak pernah dapat sampai kurang lebih 2 tahun. Lalu dia sharing sama salah satu pemimpin di dalam CG-nya. Zaman dulu namanya bukan CG. Ya, waktu dia itu cerita kalau Tuhan itu mengingatkan dia tentang statementnya bahwa aku tidak mau untuk dibaptis Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Lalu di dalam sharing-sharing itu, pemimpin rohaninya, itu sponsornya di dalam CG itu berkata demikian. Kalau gitu kamu pulang, kamu minta ampun, cabut kata-katamu. Saudara percaya gak percaya, waktu dia pulang, karena istri saya waktu itu ngekos, di kamar kos dia berdoa, Tuhan aku minta ampun. Aku cabut kata-kataku yang menolak baptisan Roh Kudus itu, menolak bahasa roh itu. Percaya gak percaya, gak ada yang doakan malam itu di kamar kos. Istri saya kepenuhan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Saudara, rupa-rupanya statement dia itulah yang membuat dia itu menolak. Beberapa di antara saudara mungkin sama. Yang penting itu kasih. Gak perlulah karunia Roh Kudus. Sehingga kekristenan kita itu jadi, apalagi kita itu berada di dalam budaya yang seringkali tendensius atau negatif terhadap karunia-karunia Roh Kudus. Padahal enggak, saudara. Ingat,
Minggu lalu saya katakan, Roh Kudus itu seorang pribadi bukan kuasa. Katakan amin. Roh Kudus itu seorang pribadi. Dia bukanlah pengaruh atau bukanlah sebuah kuasa. Tapi Anda harus tahu, para rasul ketika Tuhan itu memerintahkan mereka, jangan pergi tinggalkan Yerusalem. Sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Itu ada di Lukas pasal 24, kalau nggak salah ayat 49. Sampai diperlengkapi, katakan diperlengkapi. Ternyata kata diperlengkapi itu dalam bahasa aslinya itu artinya dipakaikan. Pakaian, seperti kayak dipakaikan. Jadi kita itu diberi kuasa, dipakaikan kuasa seperti kita itu pakai baju. Katakan pakai baju. Jadi Roh Kudus itu memang pribadi. Dia bukanlah sekedar pengaruh, dia bukanlah kuasa. Kita nggak boleh approach dia atau mendekati dia, memperlakukan dia sebagai kuasa yang kita bisa gunakan untuk kepentingan kita. Tapi kita harus perlakukan dia sebagai seorang pribadi di mana kita mendekat dengan sebuah tujuan untuk kita mengenalnya. Katakan amin. Tapi efek samping dari kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita, ternyata Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita karena dia itu penuh kuasa. Jadi kata diperlengkapi dengan kuasa itu seperti kita dipakaikan baju dengan segala perlengkapan. Pernahkah saudara lihat teknisi PLN, kalau dia lagi bertugas, dia memakai baju lengkap dengan perkakas-perkakasnya. Katakan amin. Nah, perkakas-perkakas itulah karunia. Halo, amin. Perkakas itulah karunia. Sebagai tukang kayu, perkakasnya itu ada gergaji, ada palu, ada apalagi ada obeng mungkin. Ada meteran. Nah, perkakas inilah perlengkapan yang Tuhan berikan kepada kita dengan tujuan untuk melayani. Kalau kita melayani dengan tanpa perkakas, itu sama seperti Anda coba bangun rumah, mendirikan rumah atau mendirikan sebuah bangunan dari kayu lah katakanlah, itu tanpa gergaji. Jadi Anda motong pakai tangan Anda sendiri, bisa nggak? Sulit. Itulah sebabnya rasul-rasul itu disuruh menunggu sampai mereka dipakaikan perkakas. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka itu secara langsung mereka juga dipakaikan perkakas. Di dalam Korintus itu dijelaskan paling tidak ada 9 karunia Roh Kudus. Tools untuk kita melayani. Halo, amin. Nah, lalu apa arti dari ayat ini berarti? Saudara, prinsipnya itu gini loh, prinsip ora et labora. Kita itu dalam kehidupan sehari-hari kita diajar untuk ora et labora, berdoa dan bekerja. Katakan amin. Tapi kenyataannya ada orang-orang yang cuman doa tok, tapi gak pernah kerja. Biasanya message apa yang kita berikan kepada mereka? Kita akan berkata, jangan berdoa saja. Engkau harus melangkah dan bekerja. Apakah dengan waktu kita ngomong begitu berarti kita berkata meniadakan berdoa? Tidak. Dalam kehidupan juga ada orang yang kerja tapi gak pernah berdoa. Nasihat apa yang kita berikan kepada mereka? Kita akan berkata, jangan cuma kerja, engkau harus berdoa karena gak mungkin kau bisa kerja dengan efektif kalau gak disertai oleh Tuhan, kau gak bergantung kepada kuasa Tuhan. Ada banyak hal dalam kehidupan kita gak bisa lakukan dengan kekuatan sendiri, tapi harus ada kuasa doa. Waktu kita memberi nasihat itu apakah meniadakan pentingnya bekerja? Tidak. Begitu pula dengan kasih dan karunia. Saudara, waktu Paulus berkata, percuma engkau berbahasa roh tapi kalau gak punya kasih, itu bukan berarti meniadakan karunia. Paulus menekankan pentingnya kasih karena kasih itu fondasinya. Katakan amin. Kasih itulah tujuannya. Tapi waktu Paulus ngomong begitu bukan berarti meniadakan karunia Roh Kudus.
Halo, amin. Dan waktu Paulus berkata, kejarlah, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia Roh Kudus. Waktu dia menekankan itu, Paulus tidak meniadakan pentingnya kasih atau karakter. Jadi kita sebetulnya perlu dua-duanya. Kalau kita mau efektif dalam kerajaan Allah, katakan amin. Kita harus bertumbuh dalam karakter, bertumbuh dalam kasih, Bapak Ibu. Tapi Paulus juga berkata, yuk kalau Anda mau masuk, kalau Anda itu enggak fokus kepada dirimu sendiri, bertumbuhlah, bangunlah dirimu, sampai di titik Anda itu bisa belajar untuk melayani orang lain dengan karunia-karunia Roh Kudus. Halo, amin. Tengok kanan kiri, Tuhan ingin engkau mengejar kasih dan melayani orang dengan karunia. Nah, pada dasarnya tujuan dari karunia Roh Kudus itu sebetulnya adalah menyatakan kasih Kristus. Makanya saya akan berkata, sebuah kehormatan kalau kita itu bisa melayani dengan menggunakan karunia Roh Kudus. Itu kehormatan, saudara. Lalu apa syaratnya kalau Anda tanya, Pastor Puji, apa syaratnya saya itu bisa bergerak atau beroperasi melayani orang lain dengan karunia? Saudara, khususnya karunia-karunia Roh Kudus, beda dengan karunia dasar atau karunia motivasi. Kalau karunia dasar, karunia motivasi, itu Tuhan sudah implan itu di dalam diri Anda, waktu Anda ada di muka bumi ini. Ada beberapa di antara saudara itu punya minat untuk Anda bisa, mengajar. Ada beberapa orang itu sangat besar karunianya itu di melayani. Ada beberapa itu karunianya itu kelihatan menonjol sekali leadershipnya dan lain sebagainya. Ada yang menasihati, itu karunia dasar. Tapi karunia roh di sini itu adalah 9 karunia Roh Kudus yang di-list oleh Rasul Paulus. Ada karunia kuasa, itu karunia menyembuhkan, mengadakan mujizat. Ada karunia berkata-kata, itu berkata-kata dengan hikmat, pengetahuan, berkata-kata dengan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Ada lagi karunia membedakan roh, dan lain sebagainya. Total ada 9. Lalu tujuan kita itu melayani dengan karunia Roh Kudus. Tidak lain tidak bukan untuk menyatakan kasihnya Kristus. Halo, amin. Jadi begini, kalau Anda itu melayani orang lain tanpa karunia Roh Kudus, orang akan merasa bahwa Anda mengasihi mereka. Dan mereka juga bisa merasa secara tidak langsung dikasihi oleh Tuhan ketika Anda layani. Tapi waktu Anda melayani dengan karunia Roh Kudus, mereka itu bisa merasa directly Tuhan itu menyatakan kasih kepada mereka. Kepada dirinya. Contoh, kalau Anda layani orang sakit, lalu beroperasilah karunia kesembuhan. Bapak Ibu, orang itu sembuh. Responnya kira-kira bagaimana? Terima kasih Tuhan, aku dicintai Tuhan. Tapi Anda berdoa tanpa karunia Roh Kudus, Tuhan sembuhkan orang ini. Dia akan merasa diperhatikan oleh Anda. Dia akan tetap merasa dicintai Tuhan. Tapi kalau terjadi karunia kesembuhan, efeknya beda nggak? Efeknya beda. Bapak Ibu. Jadi tujuan dari karunia itu bukan kepada diri kita sendiri. Tapi kita itu menjadi kepanjangan tangan kasih Kristus. Saya bisa berkhotbah, tapi ada momen-momen ketika orang itu bisa mendapatkan pesan Tuhan, lalu orang itu bernubuat. Apalagi kalau nubuatannya itu betul-betul pas sesuai dengan apa yang dia alami. Dia bisa merasa menangis, merasa bahwa Tuhan itu sangat peduli dan dia memperoleh jawaban. Dia akan merasa dicintai Tuhan. Makanya saya kasih judul tema, karunia Roh Kudus itu adalah bahasa kasihnya Tuhan. Mengapa Paulus berkata, usahakan dirimu untuk memperoleh karunia Roh Kudus? Karena kalau kita melayani orang dengan karunia Roh Kudus, karunia Roh Kudus itu adalah bahasa kasih atau cintanya Tuhan kepada umatnya.
Halo, amin. Lalu bagaimana, apa syaratnya? Apa syaratnya untuk kita bisa menerima karunia Roh Kudus? Sederhana, kalau Anda baca di Alkitab, Bapak Ibu, Rasul Paulus di Kisah Rasul 19 mendoakan orang-orang terima, waktu mereka itu terima baptisan Roh Kudus, mereka itu berbahasa roh dan bernubuat. Dalam Kisah Rasul 2, ketika rasul-rasul menanti-nanti, lalu Roh Kudus datang dicurahkan dalam bentuk tiupan angin keras, ya, lalu ada lidah-lidah api. Ingat, Roh Kudus itu bukan angin, Roh Kudus juga bukan api. Tapi Roh Kudus itu datang seperti ada tiupan angin keras, lalu seperti ada api, hinggap, lalu dikatakan apa saudara? Mereka mulai apa saudara? Berkata-kata dengan bahasa-bahasa baru. Saudara, berarti kapan kita itu bisa beroperasi dengan karunia Roh Kudus? Saudara, begini, waktu Anda lahir baru, ada Roh Kudus dalam dirimu. Katakan amin. Dan 9 karunia Roh Kudus itu sebetulnya ketika Roh Kudus ada dalam dirimu, Roh Kudus itu membawa semua, dialah sumber generatornya atau sumber kuasa. Dialah sumber atau pemilik dari karunia-karunia Roh Kudus. Waktu Anda lahir baru, Roh Kudus ada dalam dirimu. Dan kalau Roh Kudus ada dalam dirimu, berarti Roh Kudus itu juga membawa 9 karunia Roh Kudus itu di dalam dirimu. Katakan amin. Tapi itu kapan teraktivasi? Yaitu ketika Anda mengalami pengalaman atau the second blessing setelah Anda diselamatkan. Yaitu ketika Anda membuka diri dan Anda mengalami pengalaman baptisan Roh Kudus. Itu sebabnya salah satu tandanya adalah terbukalah. Jadi ketika selamat lalu ditambah baptisan Roh Kudus, itu seperti membuka saluran untuk karunia-karunia Roh Kudus itu bisa mengalir atau beroperasi. Makanya tanda pertama yang kelihatan ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus itu adalah berbahasa lidah. Makanya penting sekali untuk Anda mengalami baptisan Roh Kudus. Katakan amin. Tapi tujuan Anda dibaptis Roh Kudus bukan sekedar untuk bisa menyalurkan karunia Roh Kudus. Bukan cuma sekedar bisa bahasa roh. Ya, tujuannya adalah supaya Anda berkemenangan dalam kehidupan kekristenan, dan Anda menjadi saksi, dan baru yang ketiga, Anda bisa menyalurkan karunia-karunia atau kuasa Roh Kudus, urapan Roh Kudus untuk melayani orang lain. Tapi dari situ kita bisa tahu bahwa kapan sih karunia Roh Kudus itu bisa teraktivasi, punya saluran untuk Anda bisa beroperasi di dalamnya. Yaitu ketika Anda menerima baptisan Roh Kudus dalam hidupmu. Halo, amin. Nah, jadi nanti saya akan jabarkan. Ada beberapa kebenaran tentang karunia Roh Kudus. Yang pertama, catat baik-baik. Karunia Roh Kudus itu bukan upah, tapi pemberian. Saya ulangi. Karunia Roh Kudus itu bukan upah, tapi pemberian. Ini bukan reward, tapi gift atau pemberian. Jadi karunia Roh Kudus itu bukan karena saudara itu sudah mencapai sesuatu, mencapai titik kerohanian tertentu, atau Anda itu sudah berhasil melakukan sesuatu, lalu Tuhan itu memberikan Anda karunia. Jadi seolah-olah kalau Anda melihat seseorang berkarunia, oh berarti dia ini sudah mencapai sesuatu. No, karunia is karunia. Katakan amin. Lalu bagaimana kita itu bisa menerimanya? Kalau itu karunia atau itu pemberian, bagaimana kita bisa menerimanya? Sesimpel Anda meminta. Sesimpel Anda merindukan dan memintanya. Makanya bagi Bapak Ibu Saudara, kalau saya ditanya apakah harus seseorang itu berbahasa roh atau dipenuhi Roh Kudus, seseorang itu harus diselamatkan. Tapi kalau masalah dipenuhi Roh Kudus, itu bukan lagi keharusan, tapi kehausan. Katakan amin.
Itu baptisan Roh Kudus itu terbuka untuk semua orang Kristen yang mau saja, yang haus saja. Jadi as long Anda mau, Anda bisa menerimanya karena itu adalah pemberian. Katakan amin. Jadi kalau Anda seumur hidup jadi orang Kristen, Anda nggak terima baptisan Roh Kudus, nggak apa-apa, itu nggak mempengaruhi keselamatan. Ya, asal Anda percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, amanlah, itulah yang utama. Tapi ada sebuah janji, namanya janji Bapa yang diberikan kepada umatnya. Nah di titik ini ada beberapa orang menolaknya, ya sudah, Roh Kudus nggak akan paksa. Kalau Anda nggak buka pintu, tidak menginginkannya dan tidak merindukannya, Roh Kudus tidak akan memaksa. Pastor Puji, seumur hidupku aku ingin melayani Tuhan tapi tanpa beroperasi dengan karunia Roh Kudus. Nggak apa-apa, it's okay. Roh Kudus nggak bakal memaksa Anda. Karena itu adalah it's a gift. Waktu Anda terima Roh Kudus di dalam hatimu, gift itu juga masuk bersama dengan Roh Kudus. Dialah pemilik karunia itu, katakan amin. Tapi beroperasi atau tidak itu tergantung dari kerinduan. Kalau Anda mau, Anda bisa menginginkannya dan memintanya, katakan amin. Tujuannya apa? Tuhan, aku mau ya Tuhan. Kalau aku doakan orang sakit, orang sembuh, supaya apa? Kalau aku upload di Instagram, kan keren aku jadi orang sakti. Nah kalau begitu, itu sudah salah motivasi, itu bukan lagi kasih. Makanya Paulus berkata, kejarlah kasih. Kalau begitu, berarti Anda cari kemuliaan bagi diri Anda sendiri. Tapi kalau Anda berdoa tulus, Tuhan, aku gak cari nama. Aku ingin orang itu mengalami kasih Kristus. Latih aku di dalam iman, aku mau ketika aku melayani, aku tuh bisa kasih kata-kata hikmat yang pas. Kata-kata nubuatan profetik yang pas. Sehingga orang itu bisa diyakinkan bahwa Tuhan itu peduli dan sayang dalam hidupnya. Aku bisa bangun orang, menghibur orang, menasihati orang untuk makin dekat sama Tuhan. Aku bisa layani orang sehingga orang itu bisa merasa dicintai oleh Tuhan. Perlengkapi aku mau bergerak di dalamnya. Nanti di dalam pertumbuhan Anda, saudara, Roh Kudus akan berikan kesempatan-kesempatan untuk Anda melatih iman Anda untuk melayani orang lain dengan karunia Roh Kudus. Halo, amin. Tapi kalau Anda nggak mau, nggak apa-apa. Itu tidak membuatmu masuk neraka. Halo, amin. Karena apa? Prinsip pertama, karunia Roh Kudus itu bukan karena Anda mencapai sesuatu, itu bukan reward, itu bukan upah. Seolah-olah Anda habis bersemedi 40 hari 40 malam. Setelah Anda bersemedi keluar dapat upah banyak karunia. No. Karunia is karunia, pemberian. Simply Anda merindukan dan memintanya. Halo, amin. Nah, kedua, semua bisa menerimanya. Maka oleh sebab itu, karunia Roh Kudus bukan ukuran kedewasaan. Halo, amin. Karena ini karunia bukan reward. Semua orang sebetulnya bisa asal dia haus. Maka karunia Roh Kudus itu bukanlah ukuran dari kedewasaan. Apa ukuran dari kedewasaan, saudara? Buah roh atau karakter. Makanya kalau hari ini Anda datang di gereja lalu ada orang bisa berdoa dengan bahasa roh, itu bukanlah ukuran kerohanian. Waduh, aku belum berbahasa roh, dia bisa berbahasa roh. Berarti dia lebih rohani dari saya. No. Saudara, kalau Anda datang di gereja ini, mobil Anda waktu rebutan parkir diserempet orang, dan Anda mengalah dan Anda tetap mengasihi, tidak pernah mengumpat, itulah ukuran kedewasaan. Halo, amin. Walaupun Anda berdoa bahasa roh, tapi begitu diserempet lalu Anda marah-marah, gebrak-gebrak, Anda rendahkan orang, menghina orang, Anda berbahasa roh, puji Tuhan.
tapi Anda tidak dewasa secara rohani. Makanya hari ini, kalau Anda melihat ada seseorang itu beroperasi dalam karunia, katakanlah dia itu dipenuhi Roh Kudus lalu dia bisa berbahasa roh, atau ada orang itu bisa mendoakan orang sakit lalu orang itu sembuh, lalu dia itu bisa berkata-kata nubuat, waktu dia sampaikan pesan Tuhan itu kok bisa pas ya, waduh luar biasa ya. Anda bersyukur saja kepada Tuhan, tapi Anda jangan terkesima dengan karunia. Katakan amin. Karena ukuran kedewasaan adalah buah roh, bukan karunia roh. Ukuran kedewasaan adalah kasih, bukan karunia-karunia Roh Kudus. Halo amin. Lalu apa ukuran dari kita ini bertumbuh? Makanya begini loh, gampangnya kalau kita di gereja kita itu ada komunitas yang namanya CG. Kalau ada orang berkarunia, beroperasi dengan karunia Roh Kudus, tapi ditegur gak mau. Kenapa kok dia ditegur gak mau? Karena merasa sudah berkarunia jadi merasa lebih tahu. Anda tahu bahwa dia itu gak dewasa. Ada orang berkarunia tapi gak mau tunduk sama pemimpin. Karena dia merasa mendengar Roh Kudus berkata lain. Contoh, pemimpin CG-nya mendorong dia untuk ayo terlibat di dalam pelayanan. Oh enggak, aku mendengar Roh Kudus ngomong gak usah pelayanan. Ya, jadi aneh kan? Jadi krik. Waduh kalau Roh Kudus sudah ngomong, apalah daya saya ini cuma CGL. CGL sampaikan visi, ayo di bulan ini kita jangkau jiwa-jiwa. Tapi dia merasa bahwa Roh Kudus seperti kok tidak bilang kita harus jangkau jiwa-jiwa. Dia gak mau ikuti visi dan kegerakan yang dari pemimpin. Ingat, Tuhan itu bergerak melalui hierarki kepemimpinan pemerintahan Allah. Gak mungkin Tuhan itu memberikan otoritas kepada seorang pemimpin, lalu Roh Kudus ngomong untuk Anda itu melawan pemimpin. Itu gak mungkin. Itu bisa jadi lahir dari mana? Sederhana, dari kedagingan atau ketidakdewasaannya. Makanya karunia Roh Kudus itu bukanlah ukuran kedewasaan Bapak Ibu. Ukuran kedewasaan itu adalah ketika Anda disakiti tapi Anda bisa mengampuni. Saudara, ukuran kedewasaan adalah ketika Anda habis melayani, gitu ya, lalu ada orang memuji, terima kasih ya, kamu luar biasa loh. Anda berkata, segala kemuliaan bagi Allah, aku ini hamba gak berguna. Itu namanya kedewasaan. Katakan amin. Makanya perlu saya ajarkan ini supaya kita bisa seimbang. Lalu bagaimana pertumbuhan rohani dan kedewasaan? Di sini loh letaknya pertumbuhan rohani dan kedewasaan. Coba kita lihat Efesus 4 ayat 16. Efesus 4 ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi, tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam apa saudara? Kasih atau dalam karakter, kejarlah kasih tadi itu loh. Jadi apa kata kunci di sini? Seluruh tubuh yaitu kita semua anggota-anggota tubuh. Diikat menjadi satu oleh pelayanan tiap anggota tubuh. Katakan pelayanan tiap anggota tubuh. Jadi pertumbuhan itu terjadi melalui keterlibatanmu di dalam tubuh Kristus. Di dalam melayani. Seluruh tubuh diikat, tapi di dalamnya semua anggota tubuh itu harus melayani. Katakan amin. Baru ketika Anda melayani, Anda itu akan apa? Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Bapak Ibu. So, dari situlah muncul Anda akan didewasakan, Anda akan bertumbuh melalui Anda terlibat. Dimulai dari Anda dimuridkan di dalam CG, lalu Anda dimuridkan secara karakter, kehidupan Anda dibentuk, kedisiplinan rohani Anda dibentuk. Ya, di situ mungkin Tuhan bisa memberikan Anda, mengizinkan Anda melewati sebuah masa-masa proses
interaksi dengan orang-orang yang sulit. Disitulah Anda dibentuk dan dibangun. Ketika Anda terlibat lalu Anda memberi, melayani dan sebagainya, Anda dibentuk. Ada amin? Nah, saudara, kembali ke firman yang tadi. Masih ayat pertama ya kita kupas. Kejarlah kasih, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk apa saudara? Bernubuat. Kata terutama karunia bernubuat itu bukan berarti karunia bernubuat itu lebih utama daripada karunia-karunia yang lain. Konteksnya pada zaman itu adalah, kenapa kok Rasul Paulus itu menekankan terutama karunia bernubuat. Anda harus tahu background dari jemaat Korintus. Itu adalah jemaat yang spirit filled. Semua orang itu berbahasa lidah atau berbahasa roh. Lalu ternyata di dalam prakteknya ada penekanan berlebihan. Sehingga ada penekanan-penekanan berlebihan, maksudnya apa? Ada penggunaan, penyalahgunaan bahasa roh itu tidak pada tempatnya atau tidak pada fungsinya. Sehingga Rasul Paulus itu menyeimbangkan, makanya karunia berbahasa roh, kalau itu nggak sesuai dengan fungsi dan tujuan, tidak ada gunanya. Mending kau bernubuat dengan 1-2 kata yang bisa dimengerti, orang akan dibangun. Halo, amin. Jadi bukan berarti orang yang punya bernubuat itu lebih daripada karunia yang lain, tidak. Tapi pada waktu itu konteksnya terjadi ketidakseimbangan di dalam jemaat Korintus. Now you know, saudara. Nah, saya akan ngomong tentang nubuatan. Bapak Ibu. Nah, pada zaman itu nubuatan itu dianggap remeh. Dianggap kurang baik atau kurang bagus. Nah, sekarang tentang nubuatan. Bapak Ibu, kenapa sih kok Paulus mendorong kita umat Tuhan itu terutama karunia bernubuat? Kata nubuat itu dalam bahasa Inggris itu prophecy. Ada unsur kata prophet di situ. Berarti kalau saya bisa katakan pakai bahasa yang lebih mendarat, nubuatan itu Anda itu masuk dalam sebuah dimensi kenabian atau dimensi profetik. Sebetulnya apa sih dasar dari dimensi profetik? Sederhana. Saudara, ini adalah bukan sebuah metode tapi sebuah dimensi. Dimensi utamanya apa sih waktu Anda itu bergerak dalam dimensi profetik? Sederhana. Saudara, kalau Anda melatih diri untuk bergerak dalam nubuatan, Anda pertama-tama, Anda itu perlu belajar mendengar suara Tuhan. Katakan amin. Makanya karunia ini bernubuat ini, akan menarik kita, untuk kita itu, anyway semua karunia, punya hubungan yang lebih dalam dengan Kristus. Katakan amin. Coba kalau Anda itu seorang Kristen, yang belajar mendengarkan suara Tuhan. Belajar untuk bisa menangkap tuntunan Tuhan dalam hidupmu dulu sebelum Anda itu bisa melayani orang lain dengan hidupmu akan jauh lebih teratur. Contoh Elia. Bayangkan kalau Elia itu hanya mengandalkan kepandaiannya saja. Dia nggak pernah bisa mendapatkan tuntunan, pergilah ke tepi sungai Kerit yang ada di timur. Yang kedua, kamu harus ambil air di situ. Bukan hanya itu, di situ aku akan kirim burung gagak untuk kasih makan. Berarti ketika Elia itu mendapatkan tuntunan, dia mendapatkan pemeliharaan. Karena pada waktu itu hujan gak turun selama 3,5 tahun. Di mana-mana kelaparan. Kalau kita nggak mendapatkan tuntunan Tuhan, kita nggak belajar mengenali suara Tuhan dalam hidup kita, melalui kita baca firman, bergaul dengan firman, mengenali suara Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, belajar bertumbuh di dalamnya, Bapak Ibu, maka dalam keseharian kita hanya mengandalkan otak kita. Dalam keseharian. Satu-satu yang kita bisa andalkan hanyalah otak. Padahal ada banyak hal yang otak kita itu nggak tahu.
Bahkan kita nggak tahu masa depan terjadi seperti apa. Contoh sederhana, GMS itu tanpa sadar, kita semua nggak tahu bahwa tahun 2020 itu ada pandemi COVID. Nggak ada yang prediksi. Otak kita nggak mampu memprediksi. Tapi tanpa sadar kita itu dituntun dari 2019, kita itu dituntun dan sebagainya. Sehingga gereja kita waktu masuk masa pandemi sudah siap semuanya. Sel grupnya siap, kepemimpinannya siap, pelayanan medianya siap. Tanpa sadar Roh Kudus itu menuntun kita melalui pimpinan pemimpin-pemimpin rohani yang ada. Sehingga pada waktu masuk di pandemi kita menuai. Halo amin. Berarti ada banyak hal dalam hidup kita itu kita nggak tahu masa depan. Kalau kita cuma andalkan otak tanpa tuntunan Tuhan dalam hidup kita, maka rugi besar. Jadi seseorang yang mau beroperasi dalam karunia nubuat, positifnya adalah Anda pertama-tama harus melatih diri untuk Anda itu mengenali suara Roh Kudus, bergaul dengan Roh Kudus. Dengan cara yang sehat, katakan amin. Jadi penggunaan semua karunia, kalau Anda itu mau beroperasi dalam 9 karunia, pertama-tama Anda itu harus mendekat dan bergaul dengan Tuhan. Karena dari situlah Roh Kudus itu akan membawamu bertumbuh sehingga Anda bisa melayani orang. Halo amin. Penting untuk Anda bergerak karunia nubuat. Ya, nggak usah ngomong Anda bisa ngomong sesuatu kepada orang lain. Tapi belajarlah untuk Anda mengenali tuntunan Tuhan dalam kehidupan Anda. Baru nanti efek sampingnya, Bapak Ibu, Anda bisa memberkati orang lain. Ketika Anda sudah peka, Anda belajar mengenali suara Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus itu ngomong, Anda nggak lagi bergumul ini suara setan atau Roh Kudus. Karena Anda sudah kenal. Bayangkan, kalau tiba-tiba terdengar suara ngomong sama orang itu, suruh dia bunuh diri. Lalu Anda nggak kenal bahwa ini suara setan atau suara Roh Kudus. Gawat saudara. Lalu Anda sampaikan, Tuhan ngomong kamu suruh bunuh diri. Itu sudah jelas suara setan. Nah dengan Anda mengenali tuntunan Tuhan dalam kehidupan Anda secara sehat, nanti efek sampingnya, kehidupan Anda juga diberkati, efek sampingnya Anda juga bisa memberkati orang lain. Halo amin. Pernah nggak Anda minum obat batuk gara-gara Anda obat batuk, terus ngantuk? Ngantuk itu efek samping. Saudara minum obat batuk bukan untuk tidur. Walaupun saya tahu ada beberapa orang, aku mau tidur nyenyak minum obat batuk padahal nggak batuk. Itu salah penggunaan saudara. Anda minum obat batuk, tujuannya adalah supaya reda batuknya. Tapi efek samping yang Anda nggak bisa pungkiri adalah Anda tidurnya lelap. Karena apa? Orang kalau mau sembuh dari flu atau dari batuk butuh banyak istirahat. Kalau Anda belajar mengenali suara Roh Kudus dalam hidupmu, nanti efek sampingnya itu banyak. Ketika Anda jadi pebisnis, tapi kalau Anda dituntun Tuhan, nanti Anda akan ketemu dengan tuntunan di dalam bisnis. Anda jadi orang Kristen dan sebagainya. Nanti ketika Anda melayani pula, nanti Roh Kudus itu bisa bicara, menuntun Anda bagaimana melayani dengan efektif. Ada amin. Ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi setelah seseorang itu dibaptis Roh Kudus, Bapak Ibu, dia membuka kunci untuk karunia Roh Kudus. Salah satu karunia itu adalah berbahasa roh. Nah bahasa roh itu ada 2 jenis, katakan 2 jenis. Di sini banyak orang bingung dengan, apalagi dengan tulisan Paulus. Jenis yang pertama adalah setelah Anda dipenuhi Roh Kudus, Anda akan berbicara dengan bahasa baru yaitu bahasa roh. Yang kemudian itu akan menetap menjadi bahasa doa. Yang Anda kapanpun, anytime Anda bisa membuka channel ini untuk Anda bisa membangun hubungan dengan Tuhan secara langsung. Itu namanya bahasa doa, katakan bahasa doa.
Tujuannya apa? Dikatakan seseorang yang berdoa dengan bahasa roh sebagai bahasa doa, dia langsung berkata-kata kepada Allah. Makanya salah satu manfaat berdoa dengan bahasa roh adalah Anda langsung direct batin dengan batin, roh dengan roh. Bahkan dikatakan begini, tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Jadi waktu Anda berdoa dengan bahasa roh, penekanan utamanya itu bukan pada bahasanya, tapi kepada koneksinya dengan Allah secara personal, jalur khusus. Dari sisi kita yang mendengarnya atau orang lain di sebelah kita yang mendengarnya, kita nggak tahu. Saudara, kita nggak tahu. Tapi dari sisi Tuhan, dia bisa tahu waktu kita berdoa dengan bahasa roh, ada keluhan-keluhan apa yang keluar. Bapak Ibu. Akal budi kita nggak ngerti, tapi itu direct komunikasi, personal intimacy. Makanya kalau ada orang berkata, ngapain berdoa bahasa roh? Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Memang ini bukan untuk kamu. Ini saya personal dengan Tuhan. Katakan amin. Tapi itu bahasa doa yang menetap. Lalu apa manfaatnya berdoa dengan bahasa roh? Ada hal-hal rahasia yang kita ungkapkan kepada Tuhan yang tidak seorang pun mengerti, termasuk kita. Apakah hal rahasia itu? Bisa jadi waktu Anda berdoa dengan bahasa roh, saudara, Anda sedang mendoakan masa depanmu yang akal budimu nggak tahu. Entahkah berdoa untuk masa depan sesuatu yang baik atau sesuatu yang mungkin di masa depan Tuhan tahu bahwa akan ada hal-hal yang buruk. Dan ketika Anda berdoa dengan bahasa roh, akal budimu nggak ngerti, ternyata Anda berdoa supaya Anda dilindungi dari hal-hal buruk tersebut. Yang Anda nggak tahu di masa depan. Katakan amin. Yang kedua itu adalah mendoakan tentang rahasia orang lain. Waktu kita bersyafaat kepada orang lain, satu firman, berdoalah tidak putus-putus yang di dalam Roh Kudus untuk orang-orang kudus. Kita nggak ngerti, aku mau doakan orang ini, doakan apa lagi Tuhan, aku doakan supaya dia dilindungi, pekerjaannya diberkati. 15 menit kita sudah kehabisan bahan doa. Kita bisa berdoa dengan bahasa roh. Ternyata kita nggak tahu waktu kita berdoa dengan bahasa roh, kita mendoakan hal-hal yang memang spesifik dibutuhkan kepada orang itu, yang akal budi kita nggak tahu. Jadi ada banyak manfaat berdoa dengan bahasa roh. Nah itu adalah sebagai bahasa doa yang menetap semenjak Anda dibaptis Roh Kudus. Anda bisa gunakan kapanpun, asal Anda tidak di depan umum, misalnya lagi kuliah tiba-tiba Anda berdoa bahasa roh kencang-kencang. Kalau Anda dianggap gila, ya ditanggung sendiri ya. Ya itu jangan bawa-bawa gereja atau kami. Itu Anda salah sendiri. Tapi anytime di mobil sendirian Anda bisa berbahasa roh. Kalau Anda lagi mengemudi bersama dengan istri, ya nggak usah bahasa roh, nanti istri Anda merasa diabaikan. Ya, tapi Anda bisa bergumam dimanapun. Anda bisa berdoa, bangun pagi, di toilet, anytime. Bahkan di dalam penyembahan seperti ini, Anda bisa open ketika menyembah, Anda bisa menyembah dengan bahasa roh. Karena itu direct dengan Tuhan. Katakan amin. Nah sedangkan bahasa roh yang kedua, itu yang termasuk di dalam 9 karunia Roh Kudus. Bedanya di mana? Bedanya di sini. Kalau bahasa roh itu sebagai bahasa doa, yaitu glosolalia, itu dari kita ke atas ke Tuhan. Katakan amin. Tapi kalau sonolalia, itu dari atas ke bawah. Berarti waktu kita beroperasi dalam karunia berbahasa roh di situ, itu adalah Tuhan punya pesan untuk disampaikan. Katakan amin. Nah karunia berbahasa roh ini sifatnya bukan untuk membangun hubungan di atas, tapi untuk menyampaikan pesan ke jemaat, untuk menguatkan, menghibur, dan menasihati. Nah biasanya karunia yang satu ini supaya berguna harus dibarengi dengan karunia yang lain, namanya menafsirkan bahasa roh. Nah beda fungsi, yang satu bahasa doa, itu pribadi personal kita untuk ke atas. Bukan untuk orang lain, bukan untuk siapa-siapa. Katakan amin. Tapi kalau karunia berbahasa roh yang sonolalia,
Saudara, itulah yang namanya untuk memberi pesan. Biasanya perlu gabungan satu karunia yang lain, yaitu menafsirkan. Katakan menafsirkan. Bukan menerjemahkan. Menafsirkan itu begini, ada beberapa orang itu tiba-tiba dalam perkumpulan, semua orang berbahasa roh, tapi yang satu ini tiba-tiba bahasa rohnya itu ada perbedaan otoritas. Dan biasanya ada pemimpin yang, ada otoritas rohani yang mengizinkan karunia itu beroperasi. Dan kalau ada otoritas itu, dia akan berbahasa roh, bisa panjang, bisa pendek. Kadangkala itu panjang bahasa rohnya, ternyata penafsirannya cuman simple. Seluruh orang di sini Tuhan nyatakan perlu hidup kudus. Loh, tadi bahasa rohnya panjang kok, ternyata penafsirannya cuman hidup kudus. Karena ini memang bukan terjemahan. Tapi ditafsirkan. Katakan amin. Tapi ada yang bahasa rohnya pendek, tapi penafsirannya itu bisa berupa penjelasan yang panjang. Tuhan mau begini, Tuhan mau begini. Tapi lagi-lagi tujuannya adalah untuk membangun. Halo amin. Nah, kalau bahasa roh yang kedua ini, kalau di dalam Alkitab itu memang karunia untuk melayani tubuh Kristus. Nah, makanya di sini Paulus ngomong, kalau seseorang bergerak dalam bahasa roh, ya lebih baik ada penafsirannya. Atau kalau mau dikompact jadi satu, lebih baik bernubuat langsung dengan bahasa yang bisa dimengerti. Katakan amin. Tapi Paulus tidak pernah melarang orang untuk berdoa dengan bahasa roh secara pribadi. Nah, banyak orang kelirunya di sini. Tuh Paulus ngomong lebih baik dengan 5 kata bernubuat daripada berbahasa roh. Nah, bahasa roh di sini bukan bahasa doa. Tapi karunia. Percuma Anda beroperasi dalam karunia kalau nggak ada tafsirannya. Kalau nggak ada kata-kata yang bisa dimengerti. Halo, amin? Oh, waktu saya hampir habis. Yang keberapa? Terakhir, saudara. Yang ketiga. Catat baik-baik, saya akan tutup dengan ini. Karunia Roh Kudus harus bergerak dengan sopan dan teratur. Coba kita baca ya, ayat. Coba kita buka sama-sama. 1 Korintus 14. Kita tadi baca ayat 2, sekarang 3 dan 4. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Nah, ini bahasa doa. Waktu Anda berdoa dengan bahasa roh, tanpa sadar, Anda mengalami personal edification. Anda menyegarkan atau menguatkan manusia rohani, saudara. Manusia rohmu. Jadi berdoa dengan bahasa roh, manfaatnya adalah sometimes, saudara, di dalam kehidupan ini, kita itu bisa tertekan, kita itu bisa stres. Lalu siapa yang menopang, atau apalagi kalau Anda mengalami penderitaan. Siapa yang bisa menopang? Yaitu kekuatan dari roh Anda. Nah, sometimes waktu Anda tertekan atau ketimpa masalah, Anda bahkan gak bisa berdoa. Siapa yang pernah mengalami itu? Untuk berdoa aja gak punya kekuatan. Dan di titik itu, Anda bisa berdoa dengan bahasa roh. Waktu Anda berdoa dengan bahasa roh, di tengah bertubi-tubi persoalan, masalah. Waktu Anda berdoa dengan bahasa roh, manusia rohmu itu dikuatkan. Katakan amin. Jadi dengan Anda itu berdoa bahasa roh secara teratur di dalam saat teduh atau hubungan Anda pribadi dengan Tuhan, itu membuat roh Anda itu terlatih atau kuat. Oh berarti Pastor Puji, berarti saya nggak perlu baca firman bahasa roh saja. Salah dong. Anda ke gym terus tapi nggak pernah makan. Coba lihat. Anda latihan jogging terus, latihan beban, tapi nggak pernah makan. Coba apa yang terjadi? Nggak bisa. Anda perlu makan firman, itu makanan bagi rohmu. Tapi kalau Anda gabungkan dengan Anda berdoa dengan bahasa roh, itu Anda berhubungan. Dan ketika Anda berdoa itu tanpa sadar, coba ya. 6 bulan dari sekarang Anda pergi ke gym, cari PT. Diam-diam aja. 6 bulan begitu balik, pasti something different dengan dirimu. Tubuhmu makin kuat, makin bagus, makin strong. Khotbah 7 kali itu seperti cuman jalan-jalan di mall.
kuat, kakinya nggak gampang capek. Betul nggak? Sama, coba 6 bulan ini, setiap hari bangun dirimu, sehari minimal setengah jam aja. Anda rutin berdoa dengan bahasa roh. Setengah jam. Lihat 6 bulan, lihat 6 bulan. Something different dengan kerohanian, pasti something different dengan your spirituality. Manusia rohmu akan kuat. Saudara, tapi kalau cuman sehari 2 hari Anda bahasa roh, mana kok gak ada bedanya? Ya, Anda sehari 2 hari fitness tiba-tiba langsung kayak Adire. Sehari 2 hari Anda fitness tiba-tiba Adire, gak mungkin. Itu butuh rutin. Amin saudara. Nah coba lompat di ayat yang ke mana? 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Berarti Paulus ini menganjurkan untuk kita semua berdoa dengan bahasa roh. Ayat 38, 39. Karena itu saudara-saudara, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Apa maksudnya? Roh Kudus itu tertib, saudara. Kalau Anda beroperasi dalam karunia nubuatan atau karunia berbahasa roh untuk menyampaikan pesan, semuanya itu harus berlangsung dengan tertib. Halo amin. Contoh, Anda gak bisa tiba-tiba bernubuat menyelah pembicaraan firman. Atau lagi khotbah atau seseorang lagi menyampaikan firman. Interupsi, saya mau berbahasa roh. Saya mau bernubuat, gak bisa. Karena karunia nabi tunduk kepada nabi. Karunia itu tunduk kepada otoritas pemerintahan Allah. Ya, lalu apalagi? Jangan pernah mempermalukan orang lain ketika Anda beroperasi di dalam karunia roh. Apalagi bernubuat. Singkapkan dosanya orang di depan orang. Saudara, bernubuat itu bukan masalah tentang menyingkapkan dosa. Tapi membangun, menghibur dan menasihati. Katakan amin. Kalaupun ada sesuatu teguran atau singkapkan dosa itu mungkin lebih personal dan bentuknya, saya kok dapat Tuhan memberikan nasihat. Bukan tiba-tiba mengekspos di depan umum. Ya, hindari kalau ini nubuatan, sesuatu yang tidak membumi. Apalagi sudah sifatnya itu berkaitan dengan uang atau kekayaan. Saya bernubuat, saya merasa kamu harus tabur mobil dalam hidup saya. Lah, ujung-ujungnya kepentingan diri sendiri. Apalagi menyangkut. Hindari nubuatan tentang perjodohan. Saya merasa dapat dari Tuhan kamu jodohku. Atau bahkan saya dapat dari Tuhan kamu itu jodohnya orang itu. Hati-hati saudara. Karena untuk orang itu membangun hubungan itu perlu banyak proses diuji. Atau kelahiran bayi. Roh Kudus ngomong bayimu itu nanti lahirnya di tanggal sekian atau apa, ya bisa seseorang itu bisa spesifik, tapi sifatnya harus membangun Bapak Ibu. Tapi di atas semuanya itu, tujuan dari karunia Roh Kudus adalah untuk menyatakan kasih Allah. Katakan amin. Membangun orang, menghibur orang, menasihati orang. Kalau Anda bernubuat lalu orang itu merasa bersalah, terintimidasi, Anda salah. Jangan-jangan salah spirit atau salah fungsi. Halo amin. Lalu saya tutup dengan ini saudara. Saya tutup dengan ini. Pernah nggak Anda melihat ada orang punya mobil tapi nggak bisa nyetir? Tapi di satu sisi ada orang bisa nyetir tapi nggak punya mobil. Orang punya mobil itu seperti punya karunia. Tapi orang yang menjalankan karunia itu harus tertib, harus tahu rambu-rambunya. Katakan amin. Kita punya mobil tapi gak tahu rambu-rambu, berbahaya. Gak bisa nyetir pula. Nabrak orang, nabrak sini, bukannya malah menyatakan kasih Allah, tapi akhirnya jadi batu sandungan. Membahayakan orang lain. Tapi ada orang lain terlalu berhati-hati, punya rambu-rambu,
Tapi gak pernah mengizinkan mobilnya dinyalain, dijalanin. Itu namanya memadamkan roh. Terlalu berhati-hati. Atau hafal semua rambu-rambu, tahu caranya nyetir, tapi gak punya mobil, gak punya karunianya. Gak bergerak dalam dimensi. Percuma juga. Lalu bagaimana caranya? Anda bertumbuhlah Bapak Ibu. Kenali Roh Kudus, bertumbuhlah secara rohani. Pelan-pelan nanti melayani. Pelajari rambu-rambunya, bertumbuhlah dengan sehat. Dimulai dari hal sederhana. Anda mulai praktek. Katakan amin. Dari situ nanti beberapa orang itu bisa kelihatan giftingnya apa. Saudara, saya juga bergerak di dalam, pernah melatih untuk profetik, pernah juga melatih untuk menyembuhkan atau bukan menyembuhkan ya, melayani orang sakit. Dulu saya layani orang sakit gak pernah ada kesembuhan. Tapi dimulai ketika saya tahu prinsipnya, pelan-pelan saya belajar beroperasi dengan iman. Nanti ketika saya belajar beroperasi dalam iman, sometimes pernah satu kali saya doakan orang itu bahkan gak perlu berdoa lagi. Saya cuman pegang, tiba-tiba kakinya bisa tumbuh. Saya cuman pegang aja. Sometimes kadangkala saya tahu kapan saya bergerak dengan iman, tapi kadangkala karunia itu mengalir. Itu saya gak perlu lagi doa. Gitu ya. Tapi itu gak terjadi setiap saat karena saya manusia biasa yang masih terus belajar. Saudara. Tapi kalau kita mau belajar paling tidak membuka diri. Saya percaya kalau tujuanmu kasih, melayani orang lain bukan untuk mencari kredit bagi diri sendiri. Nanti Tuhan akan jodohkan Anda dengan orang-orang yang perlu Anda layani. Katakan amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama.